Selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan kembali merecap seri kedua dari trilogi film Batman yang sebelumnya sudah dihapus dari channel ini karena masalah copyright. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan 3 potpeng badut yang sedang mengadakan sebuah perampokan di bank kota Gotham. Perampokan tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Joker yang dikenal dengan riasan wajah dan dianggap sebagai seorang pria aneh serta psikopat oleh orang-orang yang mengenal namanya. Di malam harinya, Gordon bertemu dengan Batman, alias Bruce, untuk membahas masalah perampokan ini, serta memintanya untuk menangkap Joker. Namun, Batman justru meremehkan Joker di hadapan Gordon. What about this Joker guy? One man or the entire mob? He can wait. On the new DA? Di tempat lainnya, sekelompok mafia kota Gotham sedang berkumpul dan membahas tentang perampokan bank yang dilakukan oleh Joker. Karena ternyata, uang yang dirampok oleh Joker tersebut adalah uang para mafia yang berkumpul di ruangan ini. Tak lama kemudian, Joker datang menemui mereka dan mengatakan bahwa ia bukanlah musuh para mafia, melainkan musuh Batman yang selama ini telah menciptakan keamanan di kota Gotham yang membuat para mafia ini menjadi ketakutan. Setelah itu, Joker menawarkan diri untuk bekerja sama dengan para mafia dan membuka identitas Batman. Namun, tawaran itu justru ditertawakan oleh para mafia tersebut karena selain mustahil, bayaran yang diminta oleh Joker juga tidak masuk akal. Di malam harinya, Batman dan Gordon kembali bertemu lagi dengan seorang pria bernama Harvey Dent. Harvey Dent adalah jaksa baru kota Gotham sekaligus pacar dari Rachel. Ia meminta bantuan Batman untuk menangkap seorang pria bernama Lau yang merupakan pemegang tabungan para mafia kota Gotham. Lau sendiri saat ini melarikan diri ke negeri asalnya. Saat ini, Bruce Wayne telah berada di China dan bersiap untuk menangkap Lau yang bersembunyi di kantornya. Ketika semua persiapan sudah ia lakukan, ia kemudian mulai terbang dan langsung menembus masuk ke kantor Lau. Singkat cerita, Lau tertangkap dan ia dibawa kembali ke kota Gotham. Di sana, ia langsung diinterogasi oleh Rachel yang kali ini diperankan oleh orang yang berbeda. Lau lalu menawari sebuah kesepakatan kepada Rachel di mana ia akan membocorkan semua klien mafianya di kota Gotham yang bekerja sama dengannya. Rachel lalu dengan senang hati menerimanya, dan keesokan harinya, para mafia ini kemudian ditangkap satu persatu. Dua mafia yang berhasil untuk meloloskan diri, kemudian pergi menemui Joker untuk melanjutkan penawar tidak masuk akal darinya, yaitu menangkap Batman. Tak lama kemudian di tempat Bruce, ia melihat sebuah tayangan televisi yang disiarkan oleh Joker, di mana ia telah membunuh seorang pria berkostum Batman. Dalam siarannya, Joker mengatakan bahwa mulai hari itu juga, ia akan mulai membunuh orang-orang penting di kota Gotham, sampai Batman mau membuka identitas dirinya. Berpindah ke tempat Gordon, di mana ia telah memeriksa mayat Batman palsu yang dibunuh oleh Joker. Dari mayat tersebut, ditemukan 3 DNA orang-orang penting di kota Gotham, yang diantaranya adalah Hakim Surilo, Harvey Dent, dan juga Komisaris Loeb. 3 DNA ini adalah sebuah tanda yang sengaja diberikan oleh Joker agar mereka tahu siapa yang sedang ditargetkan olehnya. Di tempat Hakim Surilo, ia diberikan sebuah amplop berisi protokol keselamatan untuk dirinya sendiri. Sedangkan di tempat Komisaris Loeb, ia menuangkan minuman favoritnya untuk ia nikmati karena dilarang pulang oleh Gordon. Saat Loeb ini mulai meminum dari gelasnya, Gordon kemudian langsung menyadari sesuatu dan mencoba untuk menahannya. Lalu, kita berpindah di sebuah tempat penggalangan dana, di mana pada saat itu, Bruce Wayne muncul secara mendadak dan langsung membawa Harvey Dent ke sebuah tempat yang aman. Bruce sudah mendapatkan informasi dari Gordon, jadi ia memilih untuk menyembunyikan Harvey Dent agar tidak menjadi korban pembunuhan. Kembali ke tempat Hakim Surilo, yang saat itu sudah berada di mobilnya. Ia kemudian membuka amplop yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya, yang ternyata hanya berisi kata up. Dan kemudian, sedangkan di tempat Komisaris Loeb,
racun yang ternyata berada di minumannya kemudian membuatnya tewas seketika. Kita kembali ke penggalangan dana, di mana Joker dan anak buahnya sudah tiba di sana. Dengan mudah pula, Joker merangsek masuk ke pusat penggalangan dana untuk mencari Harvey Dent. Ia lalu mendekati Rachel dan mengarahkan pisaunya ke wajahnya sambil bertanya mengenai Harvey Dent. Tak lama kemudian, Batman kemudian datang dan langsung menghajar Joker hingga terhempas. Sure, you just take off your little mask and... Very poor choice of words. Let's not do that again. Keesokan harinya, Gotham sedang mengadakan upacara peringatan kematian Komisaris Loeb yang terbunuh oleh racun Joker. Wali kota Gotham yang adalah Mayor Anthony Garcia pada saat itu sedang memberikan pidatonya tentang Loeb, sedangkan Gordon saat itu sedang melihat ke sekitar area pidato untuk memastikan bahwa tidak ada Joker ataupun anak buahnya di sana. Di tempat Bruce, ia memeriksa salah satu gedung yang terletak tak jauh dari tempat dilaksanakannya upacara. Dari situ, ia menemukan sekelompok orang yang terikat dengan tali. Bruce kemudian membuka ikatan salah satu orang yang ada di sana. Dan dari situ, ia mendapatkan informasi bahwa mereka adalah salah satu petugas bersenjata yang harusnya berada di tempat upacara. Namun, mereka justru ditangkap dan seragam serta senjata mereka telah diambil. Tak lama dari itu di tempat upacara, pasukan bersenjata tiba-tiba berbalik serempak dan menembak ke arah Mayor Garcia. Di malam harinya, Bruce dengan kostum Batman-nya kemudian pergi untuk menemui Harvey Dent. Di sana, Batman menyatakan bahwa ia akan segera membuka identitas aslinya, karena sampai saat ini, ia tidak bisa menangkap Joker sama sekali. Semakin lama ia bersikeras untuk menangkap Joker, maka semakin banyak pula orang yang akan meninggal dibunuh oleh Joker. Keesokan harinya, konferensi pers kemudian diselenggarakan sesuai dengan keinginan dari Batman. Namun yang mengejutkannya adalah Harvey Dent secara tiba-tiba kemudian mengatakan bahwa ialah yang menjadi Batman selama ini. Bruce, yang saat itu sudah bersiap untuk membuka identitas Batman-nya, kemudian terkejut, dan bahkan sangat terkejut dengan pernyataan dari Harvey Dent. I am the Batman. I am the Batman. Di malam harinya, Harvey Dent kemudian dibawa dengan pengawalan ketat polisian untuk dipenjarakan di penjara pusat, karena ia dianggap telah membuat banyak tokoh penting di kota Gotham terbunuh. Di tengah perjalanan, Joker bersama anak buahnya kemudian muncul dan menembakkan bazooka kepada mobil polisi untuk berusaha mengacaukan perjalanan mereka yang ingin membawa Harvey Dent ke penjara pusat. Batman, yang kemudian mengetahui kemunculan dari Joker, kemudian segera mengejarnya dengan mobil Batman-nya. Hingga kemudian, Batman yang sudah berhasil untuk menjebak Joker, kemudian membuatnya berhasil ditangkap oleh Gordon. Di dalam penjara, Batman kemudian mendatangi Joker setelah mengetahui bahwa Rachel dan Harvey Dent menghilang secara tiba-tiba. Joker kemudian diinterogasi secara kasar oleh Bruce dalam kostum Batman-nya. I don't want to kill you. Garbage, who kills for money? Don't talk out of the curve. Hingga ia akhirnya menjawab bahwa Rachel dan Harvey Dent memang ia culik. Setelah itu, Joker memberikan alamat lokasi mereka berdua berada, yang ternyata berada di dua tempat yang saling berjauhan. Singkatnya, Batman kemudian segera pergi untuk menyelamatkan Rachel, sedangkan para polisi yang dipimpin oleh Gordon ditugaskan untuk pergi menyelamatkan Harvey Dent. Setelah sebagian besar polisi pergi, Joker secara mengejutkan kemudian berhasil untuk keluar dengan menyandra seorang petugas penjara, sehingga ia kemudian berhasil bebas dengan mudah. Di sisi lain, Batman telah tiba di tempat Rachel diculik. Sayangnya, ia justru menemukan Harvey Dent di sana, bukan Rachel, yang berarti Joker dengan sengaja mengelabui Batman dengan membalik lokasi Harvey Dent dengan Rachel. Batman kemudian dengan pasrah membawa Harvey Dent keluar dari lokasi saat ini, karena sebuah bom akan segera meledak di sana. Sedangkan di tempat lainnya, para polisi baru saja tiba di lokasi Rachel berada, dan ledakan langsung terjadi sebelum Rachel berhasil diselamatkan. Di lokasi Harvey Dent sendiri, ledakan yang terjadi saat mereka baru keluar dari sebuah gedung
kemudian membuat wajahnya terbakar. Sedangkan di tempat Joker, ia telah mencuri sebuah mobil polisi dan merayakan kemenangannya atas Batman. Berhari-hari setelahnya, kita diperlihatkan dengan Joker yang menyamar sebagai seorang suster, di mana ia menyelap masuk ke ruangan tempat Harvey Dent dirawat. Di sana, kita bisa melihat wajah dari Harvey Dent yang saat ini sudah rusak sebelah akibat terbakar saat Batman menolongnya. Selain itu, Joker juga mencoba untuk memberikan hasutan dan berusaha untuk mengubah Harvey Dent menjadi seorang penjahat dengan memanfaatkan rasa emosionalnya setelah Rachel gagal untuk diselamatkan oleh Garden dan anak buahnya. Di tempat lain, Batman mengejutkan Fox dengan membuat sebuah teknologi sonar baru yang bisa membahayakan setiap orang. Yang dimana dengan teknologi ini, Batman dapat dengan mudah melacak keberadaan semua orang yang berada di kota Gotham. Awalnya, Fox menolak untuk membantu Batman yang memintanya untuk menjadi pengawas di ruangan ini. Namun, setelah Batman meyakinkan bahwa teknologi ini hanya untuk mencari dan menangkap Joker, maka Fox kemudian setuju untuk membantu Batman. Di sebuah kapal feri yang mengangkut ribuan masyarakat Gotham, lampu yang menyala di kapal mereka kemudian mati secara mendadak. Hal yang sama terjadi di kapal lainnya yang mengangkut ribuan tahanan. Salah satu petugas kapal kemudian diminta untuk mengecek bagian bawah kapal. Singkatnya, pria yang diminta untuk mengecek tadi kemudian kembali ke kapten kapal dan mengatakan bahwa terdapat 100 barel yang siap meledak di bawah kapal mereka. Selain itu, ia juga menemukan sebuah kotak kado. Di kapal lainnya, mereka menemukan hal yang sama dengan kapal sebelumnya. Ketika mereka membuka kotak tersebut, mereka dibuat terkejut setelah mendapatkan sebuah detonator atau alat pemicu ledakan. Setelah itu, mereka mendengar sebuah pesan suara dari suatu pengeras suara yang dimana itu adalah suara dari Joker. Ready right now to blow you all sky high. Liberty come in, over. Joker mengatakan bahwa masing-masing dari mereka memegang detonator dari kapal lain di seberang mereka, yang artinya kapal rakyat Gotham memegang detonator untuk kapal pertahanan, sedangkan kapal tahanan mempunyai detonator untuk meledakkan kapal para rakyat sipil. Di tempat Fox, ia yang berhasil untuk melacak asal suara dari Joker, kemudian segera memberitahu lokasi Joker tersebut kepada Batman, dan ia langsung segera menuju ke sana. Lalu kita berpindah ke tempat Joker, yang masih menyambungkan suaranya ke dua kapal yang berada di seberangnya. Ia mengatakan bahwa salah satu kapal harus meledakkan kapal lainnya agar mereka bisa selamat. Hal tersebut kemudian langsung menimbulkan kericuhan di kapal yang mengangkut rakyat sipil maupun yang mengangkut para tahanan. Di tempat lainnya, seorang detektif yang dikenal dekat dengan Garden kemudian disandra oleh Harvey Dent. Ia meminta kepada detektif tersebut untuk menelpon istri Garden dan mengatakan bahwa Garden memintanya untuk pergi dari rumah mereka saat ini karena ia sedang dalam bahaya. Detektif tadi kemudian mengarahkan istri Garden sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Harvey Dent yang kini sudah berubah sepenuhnya. Dan istri Garden kemudian percaya begitu saja dan langsung berangkat ke lokasi yang diberitahu. Di tempat Batman, ia telah tiba di lokasi Joker berada. We really should stop this fighting. Otherwise we'll miss the fireworks. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Joker melihat bahwa dua kapal di seberangnya tidak ada yang saling meledakkan, dan itu membuatnya menjadi kesal. Orang-orang dari kedua kapal juga terlihat diam dan memilih untuk membiarkan bom itu meledak dengan sendirinya, yang padahal hanya bisa diledakkan dengan detonator yang mereka pegang. Batman yang mengetahui kelengahan dari Joker kemudian langsung memanfaatkan keadaan dan membuang Joker keluar jendela gedung. Namun, Batman kemudian menariknya kembali dengan alatnya dan menggantung Joker untuk tetap di luar jendela dan dapat ditangkap oleh kepolisian. Di lokasi kematian Rachel, Garden yang telah mendapatkan informasi bahwa keluarganya dibawa oleh Harvey Dent kemudian segera mencari Harvey Dent di area kematian Rachel. Sesampainya Garden di tempat keluarganya diikat, Harvey Dent yang bersembunyi lalu keluar dan langsung menikam Garden hingga terjatuh. Di hadapan Garden, Harvey Dent kemudian mengambil anak Garden tersebut dan berniat untuk menembaknya di hadapan Garden. Brought you cops? All they know is this is a situation. Tak lama kemudian,
Batman kemudian muncul dan langsung mendorong Harvey Dent hingga terjatuh ke dasar gedung. Harvey's prosecution, everything you fought for. Gordon menyesali apa yang terjadi kepada Harvey Dent, di mana wataknya melawan kejahatan justru berubah karena Joker, dan membuat Joker justru menjadi pemenang dalam pertempuran yang menguras mental ini. Batman kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan reputasi Harvey Dent hancur begitu saja, karena bagaimanapun, ia adalah harapan bagi masyarakat kota Gotham. Setelah itu, Batman lalu meminta Gordon untuk membiarkan Harvey Dent dengan reputasinya sebagai pahlawan kota Gotham. Ia meminta Gordon untuk tidak membocorkan tindakan kriminal Harvey Dent kepada masyarakat kota Gotham, serta memberikan kebohongan kepada masyarakat Gotham bahwa Harvey Dent sengaja dibunuh oleh Batman, sehingga Harvey Dent akan tetap dijunjung sebagai seorang pahlawan. Sebagai gantinya, Batman akan mengasingkan dirinya karena setelah kabar kematian Harvey Dent yang disetting karena perbuatannya, ia pasti akan diburu dan dibenci oleh rakyat Gotham. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.